Dewan Somasi. Siapa yang berani bicara? Kenapa dia pergi pada saat masyarakat mau datang? Sementara ada surat somasi. Ini tidak boleh. Kami tidak butuh kantor perwakilan hak asasi manusia ini. Sorot narasi official Kota Palu, para tenaga honorer telah lama menjadi tulang punggung pelayanan publik. Namun hari ini, kami berdiri bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai suara yang menuntut keadilan. Banyak di antara kami merasakan ketidakjelasan status, bahkan manipulasi SK yang membuat masa depan kami digantung tanpa kepastian. Kami berkumpul, bersatu, dan menyatakan bahwa martabat pekerja tidak boleh dipermainkan. SK bukan sekadar kertas, tetapi pengakuan atas kerja keras kami selama bertahun-tahun. Kami menolak diam ketika hak kami diabaikan. Kami menolak tunduk pada praktik yang merugikan dan tidak transparan. Di Palu, kami bangkit bersama. Honorer bersatu, menuntut kebenaran, kejujuran, dan kepastian. Kami hanya ingin yang layak, kejelasan status, keadilan administrasi, dan penghargaan atas pengabdian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Hari ini 9 Desember 2025 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Bersama sejumlah aliansi yang tergabung dengan Forum Perjuangan Honorer Kota Palu, Serikat Pekerja Hukum Progresif, Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, Koalisi Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Tengah, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, Komunitas Anti Korupsi, Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Nusantara, dan Aliansi Rakyat Anti Korupsi yang hari ini meramaikan jalanan Kota Palu untuk menyuarakan nasib 1.171 honorer Kota Palu yang hari ini tidak ada kejelasan dan kepastian nasibnya. Semangat! Semangat! Beberapa saat lalu, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah yang mendampingi 1.171 tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinya antara 5 sampai 30 tahun melakukan upaya hukum berupa somasi. Dalam surat somasi tersebut kami sudah jelaskan, kami sudah terangkan bahwa dalam tempo 3 kali 24 jam surat tersebut sudah harus ditanggapi atau direspon. Namun sampai detik ini surat somasi kami belum juga mendapat tanggapan, mendapat respon, atau mendapat balasan dari Pemkot Palu. Sehingga hasil konsolidasi kami semalam memutuskan untuk kembali turun aksi di kantor wali kota, menanyakan kembali perihal somasi tersebut yang belum mendapat balasan. Hari ini jika tidak ada respon atau balasan dari Pemkot Palu, maka dengan sangat menyesal besok kami akan menggugat ke pengadilan negeri. Rupanya mereka mau coba-coba sama kita ini. Bagaimana? Rupanya mereka mau coba-coba. Ini dugaan perbuatan melawan hukum. Baiklah, jika pemerintah Kota Palu mau coba-coba sama kami,
dengan tidak mengindahkan surat somasi, maka besok secara resmi kami dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah yang tergabung dengan beberapa aliansi, Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Nusantara, Koalisi Rakyat Anti Korupsi, Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan, Aliansi Rakyat Anti Korupsi, dan Komunitas Anti Korupsi akan menggugat kalian semua. Bagaimana? Besok? Dan saya harapkan selesai kita aksi, semua berkumpul kembali di kantor LBH Sulteng untuk persiapan gugatan besok. Besok juga bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati 10 Desember. Kita kembali turun di jalanan membawa surat gugatan ke pengadilan. Setuju? Setuju? Saya semakin semangat berteriak. Kalau bisa dikasih kencang lagi sedikit suara sound agar telinga mereka tuli. Karena jujur saja, jika mereka punya nurani, tidak kita berteriak berulang-ulang seperti ini. Tapi karena muka sudah muka tembok, telinga sudah telinga kerbau, kulit badak, sehingga saat kita berteriak tidak didengar. Tapi kami masih meyakini bahwa suara rakyat di atas konstitusi. Bahkan konstitusi bisa dilanggar hanya karena suara rakyat dan kepentingan honorer 1.171 orang. Semangat! Negara tidak pernah hadir, tidak pernah menyapa bagaimana mereka sudah berkontribusi kepada daerah ini. Berapa banyak hasil dari PAD Kota Palu melalui tangan-tangan honorer. Bahkan beberapa mereka ada yang mengurus sampah. Ada yang mengurus sampah toh? Retribusi sampah. Ada yang mengurus retribusi Poboya, tambang emas satu-satunya di Kota Palu, tapi hasilnya tidak jelas masuk PAD Kota Palu. Ditambah lagi ada oknum beberapa honorer-honorer yang juga mengurus retribusi galian C. Ada tuh? Dalam catatan saya, lebih kurang 15 kapal tongkang yang keluar sehari dari Teluk Palu, yang jika diestimasi pendapatan asli daerah ratusan juta rupiah, itu baru satu item. Baru satu item galian C. Belum kita masuk di galian sana, galian A, emas Poboya. Belum kita masuk di beberapa los potensi. Dan saya sampaikan kepada kepala badan yang mengurus retribusi, Dinas Pendapatan. Beberapa saat lalu saya berdiskusi dengan kepala Badan Pendapatan Donggala Kota Palu. Saya berikan los potensi, ini uang-uang Kota Palu yang tidak disentuh. Beberapa saat lalu bersama Wali Kota Palu, Wakil Wali Kota Palu, kabar BKD, itu bentuk perhatian mereka, bentuk apresiasi. Mereka membawa kami ke Menpan RB di Jakarta. Namun dalam diskusi tersebut saya menyimak bahwa salah satu faktor yang menghambat kalian tidak masuk di dalam CASN adalah faktor keteledoran mereka yang bekerja sangat lamban. Benar? Bayangkan, aneh siluman, acap pakai hilai. Mengge.
Nari yang enak konsekuensi hukum bagi honorer-honorer yang tidak melalui yang masuk tanpa melalui prosedur. Kita ini negara hukum, meski langit akan runtuh, hukum tetap ditegakkan. Dan hari ini kami meminta kepada Kepala Inspektorat agar membuka nama-nama yang kita minta membuka nama-nama mana itu Kepala Inspektorat? Tolong nongol di sini. Nah cukup kami no sabara. Untung kami dan ngare-ngare. Ane mangke ini bahan kami murah 7 kami di sini. Madota. Jangan sampai kita nepalkan tempat ini. Ini memicu kemarahan, memicu emosi tatkala aspirasi kita diabaikan. Nepang tinggi atas mentang-mentang berkuasa. Pokoknya umpama Kepala Inspektorat itu Arab bukana, minta maaf mau pakai bahasa Nepal nih, pakai bahasa Nepal sedikit karena banyak juga orang Nepal yang berkantor di dalam ini. Rabukana nu data-data siluman atau yang dilantik baru-baru ini yang tidak memenuhi syarat. Dia buka demi transparansi, jangan ada ditutup-tutupi. Jangan ditutup-tutupi, jangan ada dusta. Luar biasa. Sebelum saya lanjutkan orasi saya akan persilakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin mengeluarkan unek-unek mereka. Ayo, neho mereka. Pongare apa maile kita bikin di pengadilan, kita gugat biar mereka tahu konsekuensi hukum atas perbuatan-perbuatan yang diduga melawan hukum. Ayo saya mau Pak Pongare. Anu marau laut Pongare ngasih gini. Pak Pramu. Artinya begini, tidak perlu teratur, tidak perlu tertata, Pomarengaremo sesuai dengan isi nurani. Saya persilakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Aliansi Honorer Kota Palu. Yang saya hormati Kepala BKD, Bapak Wali Kota. Kedatangan kami di sini untuk menanyakan jawaban hari ini tentang somasi yang kami sudah berikan di tanggal 4 November kemarin. Dan kami tidak akan berbubar apabila hari ini belum ada jawaban. Dan kalau tidak ada jawaban dari Bapak Kepala BKD, besok kami akan berkunjung menggugat ke pengadilan. Karena kami sudah sangat dirugikan, yang betul-betul honor 5-30 tahun. Sampai kapan kami menunggu? Kami tidak butuh kata sabar, kami tidak menunggu kata-kata janji. Ini adalah tanggung jawab kalian semua. Kenapa kami selama ini tidak ada dipedulikan oleh pemerintah? Kami ini ada orang kalian yang bekerja tidak tahu waktu, sore sampai malam menagih retribusi sampah. Dan hari ini kami menyuarakan suara kami. Kami menunggu jawaban hari ini juga, yang somasi yang kami masukkan kemarin, minggu kemarin. Yaitu saja saya mohon kepada Bapak Kepala BKD untuk memberikan jawaban hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada, saya persilakan sambil menunggu orasi susulan. Saya mau ragu-ragu. Pongare. Ya, mari. Ya, Mbak Pramu. Maju. Ayo. Sampaikan semua unek-unek di depan
kantor wali kota. Diharapkan kepada Pemkot Palu agar bisa menerima kami di luar, beraudensi di luar, tidak perlu beraudensi di dalam. Bagaimana? Boleh jangan beraudensi di dalam, kita beraudensi di luar, setuju? Supaya kalau kita beraudensi di luar bisa diviralkan, karena hari ini no viral, no justice. Ayo kita merapat ke sana menunggu audensi. Popo mundurin oto. Ayo Popo munduri oto, kita pelan-pelan ke sana. Setelah itu saya akan menyerahkan mic kepada senior kami, Bung Harsono Beregi, yang juga ada di dalam honorer Kota Palu. Siap, pokoknya ada pembawa kita ini Pak. Popo mundur sakit oto. Mundur, kita minta audensi di depan kantor ini guna menanyakan kepastian dari surat somasi kita yang sudah dari Tempo. Cuma untuk daripada ya, kalau daripada yang Tempo ada semua dari ini. Kedua, ini dari karena berani tidak berani. Lewat waktu tagalan. Bapak mundur segini Pak. Sedikit lagi supaya bisa mengusik telinga mereka di dalam sana. Siapa yang berani bicara? Kenapa dia pergi pada saat masyarakat mau datang? Sementara ada surat somasi. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kemarin Koalisi Rakyat Anti Korupsi mendapatkan penghargaan dari Pak Kejati sebagai lembaga LSM yang paling aktif melaporkan kasus-kasus korupsi. Bukan berarti tidak ada di Kota Palu ini korupsi. Banyak sekali korupsi. Tapi kalau kamu melapor semua, mau jadi apa ini negeri kita? Untuk itu, kepada siapa yang mewakili wali kota? Mana yang mewakili wali kota? Bapak yang mewakili Pak? Ayo. Nanti kita tanya sendiri, di mana Pak Wali Kota, di mana Ibu Wali Kota, di mana Ibu Sekpro, Sekot. Tidak boleh Pak, kami datang ini aksi damai. Tidak perlu apa jaga Pak, kami biasa saja. Kalau kami mau anarkis Pak, kami bilang memang kami mau anarkis. Ini hebatnya kami kalau berdemo. Dengar baik-baik, mudah-mudahan ada solusi. Kami minta solusi Pak. Hidup rakyat, hidup tenaga non ASN. Sebelum kami menyampaikan beberapa penjelasan, kalau kita mau diterima dengan baik, tolong juga kami menghargai orang lain supaya nanti jelas komunikasi antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terima kasih kepada seluruh kami punya tenaga non ASN yang saat ini belum bisa terakomodir tenaga paruh waktu formasi tahun 2024. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Palu khusus menyampaikan terkait dengan tenaga non ASN. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga merasa prihatin dan Bapak bayang itu. bukan cuma Bapak yang berjuang, kami juga berjuang sehabis-habisnya untuk memperjuangkan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak mau dengar, saya lanjut. Kalau tidak, saya tidak lanjutkan pembicaraan yang sudah dimintakan oleh kami punya aliansi dari tenaga honorer bersatu.
Jadi terima kasih nih oleh pimpinan LSM yang sudah mengakomodir kita punya tenaga honorer atau tenaga non ASN pemerintah Kota Palu yang pada saat ini sesuai dengan surat Kemenpan RB pada tanggal 25 November dan juga sudah dihadiri oleh kita punya perwakilan dari non ASN 2 orang, kemudian dari LSM 1 orang. Mereka sudah mendengarkan langsung bahwa untuk P3K maupun P3K paruh waktu itu sudah tidak ada penambahan. Jadi saya ulangi, surat resmi sudah disampaikan ke seluruh gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia bahwa tidak ada penambahan lagi untuk P3K maupun P3K paruh waktu. Karena bukan hanya paruh waktu yang ditutup, tetapi P3K juga seluruh Indonesia yang belum mengusulkan itu sudah tidak terbuka. Kemudian pemerintah Kota Palu sudah berupaya untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan P3K paruh waktu dengan surat Ibu Sekretaris Kota pada tanggal 19 Agustus untuk memintakan perpanjangan pengusulan. Kemudian disusul lagi pada tanggal 28 Agustus untuk membuka link di Menpan RB, tapi sudah tidak terbuka. Kemudian kami susul lagi tanggal 22 September itu kami meminta usulan juga ke Menpan RB, bukan hanya Kota Palu, seluruh daerah mengusul untuk perpanjangan waktu. Itu juga tidak dibukakan, tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban dari Menpan RB. Kemudian pada tanggal bulan November itu kami bawa langsung usulannya dengan fisiknya. Jadi Bapak Ibu tolong didengarkan, karena ini kan aturan nasional, aturan undang-undang 2020 menyatakan bahwa kita di tahun 2004 kan sudah selesai untuk pengangkatan kita punya tenaga non ASN. Jadi kalau misalnya itu diakhiri di tahun 2004, berarti harusnya Kemenpan RB harus menerima usulan dari daerah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itu kalau daerah yang menentukan, kemudian antisipasi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih tenaga non ASN untuk kita tetap lanjutkan kontrak kerja. Itu dari saya. Kalau sudah tidak mau dengar saya punya informasi, silakan kepada Jadi hidup honorer, hidup rakyat. Jadi saya ini pelaku reformasi Kasih Turun Soeharto. Tidak bisa buat apa-apa sudah. Ini kan penjelasannya. Posisi mereka, posisi yang memang regulator. Jadi sudah betul kita pada langkah hukum. Ada yang tidak dibaca oleh seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia tentang status kita keluar non ASN. Kalau kembali ke undang-undang kepegawaian, tidak ada itu kata non ASN. Maka ada permen. Permen itu ada 2 keluar. Yang nomor 14 yang mengatur tentang CSAN itu, dan sistem tools itu yang dia bilang tadi. Nah, itu kedudukannya permen, bukan undang-undang. Dibawa ke Mahkamah Konstitusi tahun lalu sudah putus, kembali ke undang-undang kepegawaian. Semua ASN tergantung masa kerja 5 tahun, pasal 66. Ini yang tidak menjadi pertimbangan hukum. Seluruh pemerintah kota kabupaten, terutama di Kota Palu, melihat pasal 66.
kecamatan itu bukan mau gugat kalah menang mengalahkan pemerintahan kota, bukan. Ada kekosongan hukum yang tidak dipahami. Karena MK tidak mengatakan itu honorer P3K, K1, K2, kaki seribu K. Yang ada adalah ketika SK dikeluarkan, putusan MK mengatakan masa kerja dipertimbangkan yang 5 tahun ke atas. Nah sekarang kita buat somasi, mungkin dia dibaca somasi itu. Keputusan yang kita ingat itu adalah keputusan yang harus keluar administratif karena kita somasi. Kemarin ke provinsi itu sudah keluar draft rekomendasi untuk meninjau pertimbangan hukumnya adalah putusan MK. Karena gagal semua. Ada forum honorer se-Indonesia, ribuan kemarin turun DPR RI, Komisi 2 itu yang menerima, bahkan itu menjadi pendapat tersendiri daripada perwakilan DPR, tapi bukan final, tapi semua dilihat berdasarkan putusan MK. Saya izin Pak, kenapa tidak dibaca somasi kami? Dengan peluang buat Bapak menjawab secara administratif hukumnya. Agustus sudah dibuka di Twitter. Saya tidak masuk lagi sebagai pengacara advokat rakyat dari honorer ini. Saya hanya melihat kasihan nanti di pengadilan, Bapak bisa jawab apa? Kenapa tidak dilaksanakan putusan MK? Saya tadinya Pak ragu membela mereka, ragu, jujur. Jujur, karena saya pikir tiada legal standingnya mereka. 4 hari saya searching Pak, 4 hari saya searching, ternyata saya dapat kembali ke undang-undang kepegawaian. Ini dari zamannya Jokowi yang bikin kacau semua. Prabowo yang tanggung sekarang ini, buka tutup, tidak bisa diperlakukan kedudukan undang-undang kepegawaian Republik Indonesia seperti dalam undang-undang Omnibus Law tenaga kerja outsourcing. Apa sekarang Anda mengesahkan dia pakai kop kepala daerah? Itu yang menjadi pertimbangan hukum. Mana surat jawaban somasi? Kalau tidak ada, paham saya. Tadi Harsono bilang wali kota dari keluar, wakil dari keluar, sekot keluar, teman saya semua ini ada. Cuma masalahnya, kalau kita bicara tidak bilang kita sudah mau melawan, bukan. Tidak ada bilang mau melawan ini barang. Mari sama-sama, makanya saya bilang siapa biro hukumnya di sini? Kantor saya di Joko di LBH. Mari kita gagas. Kalau misalnya saya lakukan gugatan, kalau saya lobby Bapak sebagai pengacara, lemahkan supaya ini Palu menjadi pedoman jurisprudensi untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau saya gugat sama Bapak, bukan berarti saya mau hancurkan Bapak, bukan. Mari kita sama-sama selamatkan anak negeri ini yang sekarang mengabdi. Kita jadikan kebersamaan untuk mencari finalnya keputusan daripada tidak lagi putusan MK. Pasal 66 coba buka, tolong searching Google, kalau tidak AI langsung ketahuan. Kalau saya mau cari untung sebagai pengacara Pak, saya tidak pikirkan kalah menang, saya bawa ke perdata ini dan pasti Bapak kalah karena ada perlawanan hukum terhadap proses. Belum yang namanya bukti-bukti kita sebentar mau ke Komnas HAM, ke Inspektorat tentang siluman, ada transaksi, ada yang namanya WA, kami sudah serahkan ke Komnas HAM. Oke lah, itu oknum ya, tapi kita mau selamatkan Pemkot dalam arti jangan gagap hukum. Kalau kami yang kalah dalam arti pemahaman gagap hukum, kami langsung datang, Pak siap salah, kami tidak punya dalil hukum untuk membela mereka. Tapi ternyata tidak. Saya kasih waktu begini Bu, kita tinggal berapa hari Pak? Berapa? 21 hari.
Kita bisa sampai apa? Senin, Jumat Pak, tunggu wali kota datang. Mari kita bahas sama-sama tentang jalan keluar sebelum saya menumpuk ke pengadilan. Atau sama-sama kita gugat mentimpan RB. Kita para pihak Pak, pihak intervensi. Jangan ragu Pak, suara putusan MK pasal 66 bahwa kategori mereka itu bukan dalam label, tapi kemudian ketika diangkat itu sudah kategori ASN. Tapi yang mendiskresi Anda, diskresi itu maksudnya begini, yang mengintervensi terhadap prosedur legal standing itu dua permen ini yang masalah, nomor 14 itu 2024 tentang tata cara pengangkatan, penggajian, pemberhentian. Masa kedudukan permen yang jadikan kedudukan asas utama daripada legal standing negara yang diakomodir oleh pemerintah? Tidak bisa. Permen itu adalah deklaratoir, hanya mengumumkan. Sama kalau saya tadi mau masuk dan sebelah sana, ternyata di sana pintu masuk. Ada pengumuman untuk simbolnya kalau di jalanan, tapi kalau dalam pelaksanaan kegiatan kerja harus diatur. Begitu. Ini permen ini yang dijadikan pedoman pasti. Belum saya bicara tentang hak konstitusi Pak, ada 4 konferensi. Berbahaya sekali, mereka di atas 5 tahun, hak asasi mereka, besok hari HAM anti korupsi sekarang. Itu akan kena semua Pak, kasihan. Kita mau atur ini negara dalam koridor konstitusi, bukan dalam koridor regulasi. Regulasi itu adalah turunan daripada konstitusi. Konstitusi adalah amanat penderitaan rakyat yang harus sesuai dengan 5 sila Pancasila. Makanya saya bilang kemarin waktu forum ini kali DPRD provinsi, sudah tidak ada Pancasila, terutama sila kelima. Nikel kita habis, emas kita di Poboya habis, orang luar semua ngambil. Buluri Watu Sampo sudah di tengah kebingungan daripada investasi, tidak melakukan investasi, pegawainya pada posisi seperti begini Pak. Saya sudah tidak takut di mana. Saya cuma mau menyelamatkan konstitusi kita Pak. Kalau kami yang salah, kalau kami yang keliru, saya mundur. Saya tidak mau jadi kuasa hukum mereka. Tapi saya minta sekarang tidak ada jawaban somasi. Kira-kira kapan ada waktu kita bicara secara detail. Mana biro hukumnya Bapak? Mungkin alumni sama-sama saya di Universitas Belanda. Tidak ada kategori honorer Pak, tidak ada kategori lagi non honorer, tidak ada. Putusan MK pasal 66 Undang-Undang nomor 20 kepegawaian kembali kepada masa kerja yang disebut dikategorikan juga ASN. Jadi seperti begitu Pak, frasanya sudah jelas. Kalau saya keliru, maka kami akan menolak untuk maju terus. Beda dengan Donggala, mereka hanya butuh status Pak. Kalau Donggala kemarin saya dengan Rasli, dengan Pak Arsono menuntut soal gaji 13, 14. Ternyata ini Pak, saya ini di Ojoko di sini, di Susu Timur. Ada yang kerja di kelurahan itu sudah 12 tahun Pak. 12 tahun. 20 tahun, gaji berapa? 20 tahun. Iya, gaji berapa? Gaji bukan 20 tahun, gaji 1 juta. Masih ada orang hidup 1 bulan 30 hari 1 juta Pak. Tidak ada. Iya kita. Tapi mereka manusia Pak. Masih ada jalan. Apa kira-kira opsi kita terhadap waktu yang terdekat? Saya masih bisa rapat sama klien ini bersama Sono dengan Rasli. Masih bisa kita, kalau memang deadlock, kami cuma meminta hari Senin kami daftarkan. Kami minta Bapak sebagai pihak intervensi untuk bergabung sama kami, atau pihak yang berada yang menjadi posisi yang harus kita ajukan sebagai termohon. Itu saja Pak. Karena posisinya sudah pada posisi kemarin kita 3 hari semua 7 advokat kita analisa Pak. Tidak ada ruang daripada kedudukan mereka itu dibiarkan begitu saja. Bukan karena bila tapal batas Agustus, September, November, bukan ini, bukan itu lagi kategorinya Pak. Kategorinya adalah mereka bekerja di atas 5 tahun, itu diakomodir atau tidak menjadi status ASN berdasarkan putusan MK. Masa kerja 5 tahun. Maaf kata, di bawah 5 tahun tidak. Ya. Di atas 5 tahun yang diakomodir.
Itu putusan pengadilan. Kecuali kita mau buat lagi yang baru. Oke, paham? Era honorer. Saya minta waktu kepada Bapak saja. Kira-kira besok kami siap. Tidak perlu lagi Bapak memarah somasi, tapi kami datang lewat perwakilan, kita dialog dengan biro hukum. Ada wali kota dan tidak ada wali kota, kita butuh berita acara dengan poin 2, mendialogkan tentang rumusan putusan Mahkamah Konstitusi, apa legal pendapat hukumnya Bapak-Bapak dari Pemkot, kami sudah punya. Kedua, mau menggugat Pak. Kalau menggugat bagusnya saya ajak Bapak di pihak kami. Karena kenapa? Akan menjadi revolusi birokrasi honorer seluruh Indonesia. Palu jadi pedoman, bukan Palu yang menjadi poproknya. Setuju? Terima kasih Pak. Terima kasih senior kami Pak Agus dan seluruh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agus dan rekan kami, besok akan kami sampaikan ke pimpinan. Dan besok juga akan kami hubungi Pak Agus tentang apa yang tadi menjadi permintaan Pak Agus. Seperti itu saja. Begitu bisa Pak Agus? Iya, nanti kami hubungi. Jadi besok akan kami laporkan pimpinan dan besok juga kami akan hubungi Pak Agus. Itu saja. Kebetulan ada sahabat saya, Kepala Inspektorat, laporan kita sudah diterima Komnas HAM tentang chatting-chatting transaksi oknum siluman. Kita mintakan langsung saja sama beliau keterangan daripada pilih kantornya lagi, bisa putus hubungan saya dengan saya punya bos ini. Transparan Pak. Kalau Bapak jujur Allah akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, terima kasih Pak Agus, teman-teman sekalian. Jadi tugas kami berbeda seperti apa yang disampaikan Pak Agus tadi ya. Secara konstitusi apa yang disampaikan Pak Agus memang itu jalan yang paling benar. Karena kami juga di inspektorat membaca tentang aturan. Itu banyak yang multitafsir. Contoh, sebenarnya 2018 tidak boleh lagi ada pengangkatan. Tetapi kemudian dilemahkan lagi, ada Kepmen 174 yang membolehkan lagi 2 tahun dan seterusnya. Itu yang menimbulkan multitafsir. Sehingga apakah memang pengangkatan yang di atas tahun 2022 bisa dinyatakan sebagai ASN atau tidak? Ya, makanya tadi sampaikan Pak Agus tentang sampai kekuatan KMK memang seperti itu. Bahwa memang frasa tentang non PNS, tentang honorer, tentang P3K ini memang belum dalam satu kesatuan pemahaman, sehingga dalam implementasinya itu semua daerah ya semua perangkat daerah itu pasti dengan pemahaman sendiri-sendiri, karena ya terus terang saja perangkat daerah itu bukan organisasi atau perangkat yang mempunyai otoritas terhadap pemahaman hukum. Kami hanya penyelenggara sedikit. Jadi untuk masalah tugas inspektorat sedang dalam, hanya memang ini masalah sangat sulit. Ini bukan memeriksa 1-2 orang Pak Agus. Ini memeriksa 3.213 ya. Itu secara orang per orang. Secara orang per orang dan kami harus telusuri sejak awal dia terdaftar. Ya itu kan makanya kami semua itu harus kami telusuri dan kami nanti akan hanya akan menampilkan fakta seperti itu. Dan itu Pak Bapak Ibu sekalian, jangankan yang sudah terdata CPNS Pak, kalau dari hasil penelusuran teman-teman, ya mungkin teman-teman yang sekarang ini saja kalau masuk dalam saringan itu banyak juga yang akan kena dalam saringan itu, karena memang aturannya seperti tadi sampaikan Pak Agus, harus membutuhkan pemahaman yang sama. Contoh-contoh sangat banyak yang sudah kami temukan. Pertama, tidak bekerja 2 tahun secara terus-menerus pada perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu yang lintas-lintas OPD ya, jelas gugur walaupun sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun, tapi tiba-tiba mengganti SK dari OPD lain akan masuk pada OPD tertentu, maka ini 15 tahun tadi gugur. Ya, seperti itu contoh-contohnya ya, Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa nyatakan siluman ya.
yang bisa menyatakan siluman itu dukun apa kan, dia seperti topi ule barang dua pasangan atau yang kami tentukan adalah sesuai ketentuan atau tidak sesuai ketentuan di bahasa administrasi ya. Kalau bahasa kita di apa di dayo bararigade ya apa siluman sangan atau bahasa administrasi seperti tadi, bahwa kita nyatakan sesuai ketentuan atau tidak sesuai ketentuan. Cuma memang ini masalah karena kami tidak boleh memunculkan nama kalau tidak pasti, karena bisa memunculkan gugatan hukum, dan ini dilakukan satu persatu. Contoh, kami sudah mengundang 125 kepala sekolah SD, 125 diundang satu persatu menanyakan, benar Bapak keluarkan SK ini, benarkah dia bekerja di sini, mana teman-temannya, kami konfirmasi dan seterusnya. Pak, undang Jadi aneh ini teman-temannya Pak, teman-temannya undang Pak, jangan kepala sekolah. tidak bisa. Itu salah satu, tidak bisa ibu menyatakan kami tidak boleh, tidak bisa. Salah satu, karena yang mengeluarkan SK siapa bu? SK kepala sekolah kan, makanya kepala sekolah harus diundang, benar tidak? Kalau ibu mau jelas tidak bisa bu, seperti itu penyelidikan ya. Makanya dari inspektorat awalnya kami melakukan ini namanya ATT, audit dengan tujuan tertentu, namanya ATT, audit tujuan tertentu. Tapi karena kami melihat kompleksnya permasalahan ini, maka kami tingkatkan menjadi namanya audit investigasi. Jadi sekarang sudah audit investigasi yang lebih tajam dan lebih detail. Jadi silakan berlangsung apa yang disampaikan Pak Agus tadi tentang upaya-upaya kita untuk bisa mencapai hasil di mana status Bapak Ibu sekali itu jelas. Tapi kami juga inspektorat akan berjalan. Cuma terus terang kami inspektorat itu punya ketentuan, ada namanya kertas kerja pemeriksaan, di mana di situ ada ketentuan waktu dan seterusnya yang harus kami patuhi. Kami juga tidak bisa serta-merta di tengah jalan mana hasilnya, tidak bisa, karena ada namanya ketentuan berdasarkan AIP itu mengenai kertas kerja pemeriksaan. Jadi insya Allah kami akan sampaikan. Semangat Agus, Pak Agus ini, nah sama semangatnya saya, karena kami bersama-sama juga suar seperti ini. Masa sekarang sudah berbeda pihak, Pak Agus di wilayah Bapak Ibu, kemudian saya di wilayah pemerintahan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa Pak, besok hadir juga kita rapat koordinasi membahas tentang putusan MK agar ada berita acara. Mudah-mudahan tidak harus ke pengadilan, mungkin ada solusi. Ini juga punya opsi kemarin itu ke Prabowo, ke sekretariat negara. Jadi kemarin saja akan teknik ya. Nah, kami hanya butuh dukungan, makanya kami somasi. Jadi besok kalau bisa jam-jam berapa, jam terserah, mungkin habis zuhur kita agak panjang lama waktunya membahas tentang hal-hal yang sifatnya non litigasi, di luar daripada jalur hukum. Kami hanya butuh, karena di pihak provinsi hari ini sudah ditandatangani Pak Gubernur rekomendasi tadi. Cuma itu hanya sifatnya proksi. Yang punya kewenangan pun itu adalah dari pihak Bapak semua. Nah, kami butuh dukungan itu, baru bisa sama-sama. Saya pikir kepala-kepala daerah ini kan insan politik, dipilih oleh rakyat lewat jalur partai. Mereka punya partai-partai ini secara konstitusi itu berada dalam pada rejimnya Prabowo untuk yang ada di sana. Mungkin masih ada waktu kita sama-sama mengejar sampai jangan Desember ini Pak. Itu saja, mungkin kita kejar 2, 3, 4 hari ke sana, tapi langsung kepada Presiden. Sehingga ini juga menjadi tolak ukur untuk seluruh Indonesia. Mungkin Palu yang pertama menjadi piranti daripada poros reformasi birokrasi, penyelamatan daripada status honorer seperti begini Pak. Mungkin seperti begitu. Saya punya nomor telepon dalam somasi sudah ada dengan Pak Kadis Inspektorat juga. Ini teman sama-sama jatuhkan Soeharto, cuma beda di 98. Dulu rambutnya panjang sekali nih. Nah, kalau teknik sama tidak kenal anak-anak PAT. Nah, kalau sekarang itu anak-anak teknik itu yang paling keras solidaritasnya beliau lah. Cuma beliau masuk di jalur birokrasi. Saya seperti begini ya, nasib lah. Seperti apa? Urus ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, begitu sudah paham kita? Besok habis lohor kita rapat. Kalau mau hadir semua lebih bagus, perwakilan masuk di dalam. Mudah-mudahan cukup ruangan Pak. Kita pulang ke LBH membahas tentang
yang kemarin kita gagas, belum selesai 2 permen itu. Karena 2 permen itu kita analisa dalam putusan MK, kedudukan hukumnya bisa dilaksanakan atau tidak. Ini kita mau sampaikan sama Pemkot. Kalau tidak bisa dilaksanakan, maka Pemkot akan mengeluarkan berita acara, misalnya bahwa kembali ke putusan MK daripada kemauan klien saya. Ibu-ibu, setuju enggak? Ibarat kendaraan, kunci mobil itu sudah sekarang ada di tangannya kita, tinggal dibawa. Oke, begitu dulu. Ya. Oke, tetap semangat. Ada yang dulu. Semangat di sini, semangat. Bagian saja. Jangan kerumuni, jangan kerumuni dia. Jadi hari ini kita lanjut ke Komnas HAM. Ya, sudah ditunggu di Komnas HAM. Dari sekarang sudah dari sini, kita jalan. Ya, oke teman-teman, begitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup honorer, hidup honorer, hidup rakyat, hidup reformasi. Terima kasih. Apa manfaat dari kantor ini? Jujur saja, lebih ada gunanya kami daripada kantor ini. Benar? Ya, uang-uang negara, uang-uang rakyat hanya habis dialokasikan kepada lembaga-lembaga yang tidak memiliki peranan urgensi untuk memperhatikan dan hadir terhadap nasib honorer Kota Palu. Bayangkan hak asasi manusia yang seharusnya besok tepatnya kita aksi di kantor ini, yaitu 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Artinya kami sebagai warga Kota Palu sangat kecewa dengan lembaga Komnas HAM yang menurut kami, mohon maaf, tidak ada fungsi dan peranannya terhadap sejumlah pelanggaran-pelanggaran, dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam perspektif hukum diatur dari ujung kaki sampai ujung rambut. Pada saat kalian sudah mengabdikan diri antara 5 sampai 30 tahun, berkontribusi besar terhadap pemerintah Kota Palu, jujur saja lebih berguna kalian daripada kantor ini. Mohon maaf jika orasi kami terkesan sedikit frontal, karena patut menanyakan keberadaan lembaga ini. Bayangkan kalau mau jujur, lebih berguna kami daripada kantor ini. Bahkan DPR sekalipun, kami mengharapkan agar 2029 mendatang lembaga ini dengan DPR semoga tidak ditiadakan lagi. Kami teriak di jalanan ini gratis, bos, gratis, percuma, tidak dibayar untuk kepentingan-kepentingan honorer. Tapi kalian yang sudah dibayar oleh negara melalui tangan-tangan kotor honorer. Honorer di sini kan ada yang memungut sampah, retribusi sampah toh. Lagi pula ada yang memungut retribusi galian C, ada. Ada juga yang memungut atau mendata berapa banyak eksploitasi dan eksplorasi emas sehari, ada. Itu tahu tidak? PAD-nya dikajikan orang-orang ini. Tapi kita tanyakan, apa kerjanya? Kayak mau ini pun di kepalaku.
semua lembaga-lembaga yang dibangun di negara ini tidak mampu menangani, tidak mampu hadir, tidak bisa mengcover dan memperhatikan nasib-nasib orang seperti ini. Bahwa di Sulawesi Tengah kami tidak butuh kantor perwakilan hak asasi manusia ini. Karena kenapa? Masih lebih berguna kami dan kita semua ketimbang kinerja orang-orang di dalam. Saya sangat peduli dengan nasib orang. Lihat saja, kantornya bagus, gajinya besar, tapi kerjanya kecil. Kenapa kami begitu ekstrim melontarkan statement-statement ini? Karena kami menganggap seolah tidak ada fungsi daripada lembaga ini, sehingga melalui hari anti korupsi sedunia 9 Desember 2025 secara tegas kita minta fungsi kantor ini untuk mengawal aspirasi kalian sampai ke pusat. Setuju? Ketua Komnas HAM yang kami hormati, tolong uang-uang daerah, uang-uang negara yang digajikan Anda, bawa perwakilannya ini bareng 3-4 orang di Jakarta ketemu dengan Prabowo Subianto. Setuju? Tolong dicatat lagi, Ketua Komnas HAM, tolong ibu-ibu dicatat supaya ditahu orasi kami. Dicatat aja di video supaya tahu. Kami minta Komnas HAM membawa 4 atau 5 orang tenaga honorer beraudiensi dengan Prabowo Subianto. Kalau kami dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, nanti kami pakai uang kami sendiri, tidak perlu pakai uang negara. Tolong, nanti sebentar akan saya kirim videonya ke Bapak Natalis Pigai dan Bapak Mugianto. Beliau juga sahabat kami, dan kami akan pertanyakan apa fungsi kantor Komnas HAM di Palu yang menurut hemat kami, menurut catatan saya, tidak ada gunanya. 7 tahun kami bersama Pak Agus mendampingi penyintas mendapatkan hak-hak hunian, tapi Lenoria Karjana tinggal ini. Tolong jangan undang dan pancing kemarahan kami. Masih untung kami datang persuasif, kami datang negosiatif, datang dalam langkah-langkah kekeluargaan yang dikhawatirkan jangan sampai kelak nanti kami hadir dengan cara yang tidak terpuji dan akan mengusir kalian dari bumi Tadulako, tanah kaili yang kami cintai. Itu salah satu aspirasi yang hari ini perlu kami sampaikan agar didengar Ketua Komnas HAM. Saya ulangi lagi, tolong dicatat, di video dicatat, dan diposting bahwa kita minta Komnas HAM membiayai kalian 5 orang atau 4 atau 5 orang. Setuju? Tolong dibiayai mereka 5 orang untuk beraudiensi dengan Prabowo Subianto, karena hari ini kami mendapat begitu banyak kebutuhan. Semoga besok hasil audiensi kami bersama wali kota, Kaban BKD dan inspektorat membahas nasib mereka. Harapan kami semoga mendapat solusi. Jika tidak, maka tolong bawa perwakilan mereka 5 orang, dan kami dari LBH Sulteng beli tiket pesawat sendiri. Nanti urusan kami. Itu yang kami inginkan, agar uang-uang rakyat yang kalian nikmati juga bisa dirasakan oleh mereka. Setuju? Baik, kita audiensi ke dalam. Semoga lembaga ini bisa memperlihatkan taringnya. Jangan menjadi macan ompong di Sulawesi Tengah, bos. Jangan menjadi macan ompong di Sulawesi Tengah. Karena kenapa?
sampai 2024, Serikat Pekerja Hukum Progresif telah sukses menangani penyintas dengan mendapatkan hak hunian 13.000 hunian. Ditambah lagi dengan 3.000 Buddha suci. Itu tak luput dari kontribusi suara kami. Tapi suara yang di sini, kantor yang notabene sudah digaji oleh negara, agak no pangku kaki gairah. Iya. Sekarang kami masih optimis bahwa hasil daripada audiensi kita hari ini, kami berharap bahwa Bapak masih punya taring. Jangan Bapak lebih berguna, kami seharusnya lebih berguna Bapak. Tapi kok kami anak jalanan begini lebih berguna. Artinya jangan sampai hati kami tidak ikhlas jika APBD yang digajikan Anda itu tidak ada hasil kerja, hasil kinerja. Ayo, karena begini, kemungkinan kita tutup aksi di Polda nanti. Di sana juga banyak hal-hal yang perlu diungkap ke publik terkait kerusakan lingkungan, kerusakan alam, eksploitasi, eksplorasi besar-besaran yang diduga kegiatan-kegiatan tersebut dapat restu dari aparat penegak hukum. Saya akan mengungkap semua tabir-tabir tentang dugaan keterlibatan aparat penegak hukum di sektor kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Kita tidak harapkan bahwa banjir bandang di Sumatera, banjir bandang di Padang, di Aceh, jangan lagi datang menerjang Poboya, jangan lagi menerpa warga-warga terdampak bencana yang ada di Kelurahan Tondo Talise. Di situ dalam catatan saya, di Tondo itu 1055 hunian tetap, Tondo 2. Di Talise 900. Saya hafal hunian-hunian tersebut, bahwa hunian itu tepat berada di atas Poboya, sehingga suatu saat dengan kegiatan-kegiatan besar-besaran mengeksploitasi alam di Poboya itu sangat berpotensi menghancurkan Sulawesi Tengah, umumnya Kota Palu. Oke, Pak Agus, kita ke dalam, karena jika cukup waktu saya juga akan orasi di Polda guna mengungkap tabir-tabir yang ditutupi hari ini, supaya juga kita bisa dikenal oleh Kapolda baru, Bapak Endi. Karena selama beliau menjabat belum ada saya aksi di situ, sehingga hari ini jika cukup waktu saya teriak di sana nanti agar beliau turun tangan mengatasi persoalan-persoalan kerusakan alam, terlepas dari persoalan-persoalan honorer. Saya tutup orasi saya. Sekali lagi, tolong dimerek, dicatat, di video, didokumentasikan. Kami minta 5 orang perwakilan honorer dari biaya Anda. Jika tidak, itu soal gampang buat saya. Cukup saya ajak mereka, kita menggelar aksi di sini meminta uang lewat untuk biaya kalian di Jakarta. Setuju? Jika 5 orang tidak dipenuhi nanti untuk ke Jakarta, maka kita bawa sound system di sini, kita bawa dos-dos. Siapa yang lewat, kita minta donasi dari mereka untuk tiket mereka PP. Kalau untuk kami dari LBH Sulteng, alhamdulillah kami masih bisa beli tiket sendiri. Tinggal kalian-kalian saja, karena jika kita tidak beraudiensi dengan Prabowo Subianto, saya pesimis dengan kalian, nasib-nasib kalian ini. Namun permintaan-permintaan dari Pemkot Palu kita turuti. Besok itu lepas zuhur kita beraudiensi bersama. Semoga ada solusi tentang langkah-langkah apa yang kita tempuh agar 1171 bisa tercover. Dan juga semoga aksi kita hari ini menjadi catatan sejarah. 9 Desember 2025
bahwa kantor ini juga masih punya taring, masih punya muka, masih punya otoritas untuk bisa berpartisipasi memperjuangkan nasib kalian. Bagaimana? Ayo kita masuk. Mungkin Pak Agus ada yang perlu disampaikan. Saya overhandle. Ya, terima kasih Bung Raslin, Koordinator SPAP Kota Palu. Hidup Honorer, hidup rakyat. Jadi kemarin kita sudah, saya cerita dulu sebelum kita masuk ya. Dan cuma 5 orang, semua masuk. Jadi gini, kemarin kita datang kemari melaporkan soal status siluman ya. Itu yang melapor kita punya kawan-kawan didampingi oleh Front Advokat Rakyat Kota Palu yang dikuasakan hukum dari bapak-bapak itu mulai teman kita Honorer Chandra. Nah, itu adalah pintu masuk kita bahwa tidak baik-baik saja sistem yang diatur oleh Menpan RB dengan pertanggungjawaban daripada yang dikeluarkan SK pengangkatan honorer oleh Pemkot. Jadi posisi kita adalah tadi yang disampaikan Raslin, kita masuk ke dalam menindaklanjuti soal laporannya kita. Kedua yang dan Raslin tadi, kita harus bersama Komnas HAM karena Komnas HAM saya lihat kemarin berita sudah ada 3 pengacara yang mewakili dari seperti ibu-ibu bapak-bapak itu ke Komnas HAM untuk membawa kepada keputusan. Saya sudah lihat mereka itu lebih pada melapor pada persoalan posisi kasus. Tapi kali ini kita minta sama mereka itu berangkat ke Jakarta bersama ibu Komnas HAM pusat karena kita punya perwakilan. Di Indonesia itu perwakilan Komnas HAM itu ada di Sulawesi itu Pulau Palu, Kalimantan itu ada di Kalteng, di Ambon, Maluku dan Papua dan Aceh. Ada cuma 5 perwakilan. Nah, kita minta mereka memfasilitasi kita di Jakarta karena tadi waktu kita di Pemkot, ingat cerita kita ya tadi ya, waktu tadi kita ke Pemkot, besok kita mau bahas apa posisi hukumnya mereka karena somasi mereka bukan tidak dia jawab, memang dia tidak tahu. Dia tidak tahu keputusan MK, ada pengosongan hukum, tafsir hukum yang disalahgunakan atau tidak disikapi oleh Pemkot. Besok kita rapat di Pemkot dan kita minta mereka punya satu keputusan. Di dalam sampaikan hal itu untuk sama-sama Pemkot kita berangkat ke Komnas HAM. Ini bukan lagi kayak kemarin datang di Menteri PAN-RB itu bukan. Kita datang langsung ke Prabowo. Kita datang langsung ke Prabowo Presiden. Mudah-mudahan Palu menjadi poros piranti fenomen terbesar dari seluruh Indonesia tentang perjuangan honorer. Apa yang disampaikan Bapak Ibu kemarin melalui Pak Agus sudah kita lanjuti melalui surat yang kita tujukan kepada Wali Kota. Nantinya surat yang sudah kita buat nanti akan kita kirimkan ke Wali Kota dan kepada Bapak Agus selaku wakil dari koordinator LBH. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi Komnas HAM ini memang menjadi sandaran kita untuk perjuangan civil society. Dia hadir pada saat reformasi. Jadi amanat reformasi beliau ini hadir. Mudah-mudahan kritiknya Raslin tadi itu tidak terbukti kan. Tapi kalau tidak dijalankan berarti Raslin punya bicara betul. Bukan besar dibiayai, kemudian ya saya tidak tahu. Nah pada poinnya gini Pak, kami bisa saya lihat dulu Pak surat yang boleh. Ini surat yang kita tunjukkan ke Wali Kota. Nah ini sudah surat dari Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah. Nah ini pegangan kita karena kita akan mau menempuh jalur hukum Pak ya. Nah tapi sebelumnya tadi sebelum kemari saya sedikit cerita, kita itu aksi ke Wali Kota. Ternyata ini persoalannya adalah kekosongan hukum. Mereka tidak paham ini soal regulasi. Nah jadi susah. Pemerintah kita itulah Bu, itulah Pak. Kita melihat bahwa
negara kita dalam konstitusi itu dalam Undang-Undang 45 negara hukum, tapi ya gitulah. Menurut mereka regulasi itu adalah hukum, permen itu dibilang hukum, padahal itu peraturan, beda hukum. Nah, Komnas HAM itu meratifikasi beberapa hak-hak daripada ibu-ibu. Tidak boleh ada istilah honorer P3K itu dalam SK. Jadi karena sudah ada putusan MK Pak, bahwa mereka ini kategorinya ASN yang di atas 5 tahun ya. Jadi itu yang tidak dibaca oleh pemerintah kota. Nah, besok kami akan rapat, apapun keputusan, mudah-mudahan kami mengajak mereka pihak yang bersama kita untuk menggugat Menteri PAN RB kalau tidak mau menjadi posisi termohon. Nah, itu pertama. Kedua, kami meminta Komnas HAM seperti Raslin suarakan tadi. Saya tidak tahu tiba-tiba idenya Raslin cemerlang hari ini di Komnas HAM. Kita harus ke Jakarta Pak, karena perwakilan. Kemarin sudah ada beberapa teman-teman dari Jawa lewat pengacaranya juga ke Komnas HAM. Tapi mereka bukan agendanya menyelesaikan pelanggaran HAM ini, kategorinya itu di jalur untuk menempuh keputusan dari presiden. Kan presiden itu ada 3 kedudukan dalam undang-undang 145. Dia sebagai kepala pemerintahan, dia mandataris, dan dia kepala negara. Nah, yang kita minta itu adalah keputusan kepala negara, bukan lagi kepala pemerintahan. Komnas HAM kita minta Pak, sama-sama kita ke Jakarta, perwakilan, terus kemudian nanti mereka berangkat, ada perwakilan dari kami, perwakilan dari mereka, kita besok juga akan minta kepada Pemkot untuk menghadap pada presiden. Karena cuma itu jalan satu-satunya. Daripada kita mau masuk ke pengadilan, tapi tetap kami daftarkan di pengadilan sebagai warning, karena batas mereka ini tinggal 21 hari. Tinggal 21 hari. Nah, takutnya kecolongan dia nanti. Nah, tapi mudah-mudahan, alhamdulillah insya Allah, kalau ada keputusan dari presiden lewat Komnas HAM memfasilitasi. Saya juga sudah WA ke Mugi, ke Natalius, kan Menteri Hukum ini teman sama-sama dulu di PRD, dia nasibnya yang bagus lah jadi menteri kan. Nah, saya sudah sudah WA dia. Nah, teman saya dengan Raslin itu. Jadi waktu kami pulang dari Nepal, memang kami banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya konflik-konflik yang timbul di masyarakat akibat daripada ya itu tadi masalah yang mereka hadapi kekosongan hukum. Jadi Pemkot kota itu tidak paham hukum. Itu keputusan hampir final bagi saya. Kenapa somasi tidak dijawab? Saya kasih nomor handphone. Nah, mungkin ke Jakarta itu Komnas HAM kita ke presiden. Sebelum ke presiden, skemanya gitu Pak, tawaran kami mau audiens nanti ke Menteri HAM Hukum HAM, Menteri HAM, karena berdiri sendiri. Nanti bersama Menteri HAM dengan Komnas HAM kita jadwalkan kalau bisa. Ini kan sudah ada surat ini kan, tinggal bagaimana bisa ke pusat, untuk pusat itu memberitahukan kepada jadwal presiden, minimal sekretariat negara. Sehingga ada berita acara pertama, itu menunda batas waktu yang mereka dapatkan sampai 23 hari itu tidak berlaku. Kedua, putusan MK harus dipilih sebagai jalan. Karena tidak ada istilah dalam putusan MK pasal 66 dalam Undang-Undang Kepegawaian nomor 20 ya. 20 itu mereka dikategorikan istilahnya ASN honorer, non ASN honorer K2 K1 tiada. Yang bekerja di atas 5 tahun itu adalah ketika diangkat dia adalah ASN dalam status masa kerja di atas 5 tahun. Nah, frasa ini yang menjadi pertimbangan hukum kita, ini tinggal ke lembaga negara. Nah, hanya jalan satu-satunya adalah bagaimana kita bersama-sama mengawal ini dan menghadap kepada presiden, minimal kelembagaan kepresidenan di sekretariat. Saya tidak tahu, mudah-mudahan kawan-kawan juga masih ada di sekretariat sana, di kepresidenan. Kita mungkin lewat Menteri HAM untuk bisa mengakomodir mereka. Kasihan Pak, 1171, tadi ada yang pingsan. Ada yang pingsan tadi. Ini mereka beda dengan Donggala, mereka ini hanya butuh status. Karena sudah ada yang 17 tahun kerja di kelurahan, ada yang 12 tahun. Jadi status sekarang masih sebagai tenaga sampai sekarang batasnya sampai Desember. Iya. Nah, mungkin seperti begitu. Ada teman-teman mau tambahkan, Pak Raslin silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak. Begini Pak, kami ini saya salah satu perwakilan aliansi lalu Kemenpan RB. Nah,
di mana tujuan kita ke Menpan RB adalah, mungkin saya jelaskan sedikit Pak, dalam perekrutan P3K Pak, seharusnya yang diangkat menjadi P3K penuh waktu seharusnya melihat tadi masa mengabdi 5 tahun sampai, tetapi tidak diangkat. Maksudnya begini Pak, dalam verifikasi pendataan di BKD seharusnya kami ini yang 5 tahun ini yang seharusnya diangkat menjadi P3K. Nah, dan Menpan RB memberi waktu lagi, apabila ada sisa dari honorer boleh diusulkan menjadi paruh waktu. Tetapi Kota Palu tidak mengusulkan. Dan aturan regulasi Menpan RB 31 Desember terakhir honorer tidak ada lagi, dan P3K sudah tidak ada. Jadi bagaimana nasib yang 5 tahun ini, 5 tahun lebih, sedangkan yang terangkat ini yang sama sekali tidak pernah mengabdi. Itulah sebenarnya inti dari permasalahan ini Pak. Kami minta pengakuan. Tapi ada beberapa anggota misalnya yang sudah bekerja di atas 5 tahun yang diangkat. Kalau waktu sudah ada? Belum ada. Tidak ada sama sekali. Begini, salah kelalaian daerah tidak mengusulkan. Padahal wajib daerah mengusulkan per waktu untuk menyelesaikan honorer ini, begitu. Iya. Dan lalu Pak, begini Pak, supaya Bapak artinya paham, kami lalu sudah ke wali kota, karena pada waktu itu BKN memberikan waktu untuk pengisian DRH untuk paruh waktu Pak, 22 September, tetapi sampai detik sekarang kami tidak ada, berarti memang tidak diusulkan. Dan kita sudah dengar langsung dari staf Menpan RB bahwa memang Kota Palu tidak mengusulkan paruh waktu, sedangkan aturan 31 Desember harus selesai honorer. Jadi kami minta Pak fasilitasi kami. Karena yang hanya bisa mendesak Menpan RB untuk membuka portal tersebut cuma presiden. Karena kami cuma minta, artinya dengan kami adanya kebijakan Menpan, itu saja yang bisa buka portal tersebut. Karena sudah ditutup Pak, tidak ada lagi. Sudah ditutup. Karena itu sudah ditutup. Jadi begini Pak, kenapa kami minta ke presiden? Cuma hanya presiden yang bisa mendesak menteri untuk membuka portal tersebut untuk pengisian DRH. Karena itulah skema pengangkatan SSCAS itu dibuka. Enggak, bagaimana dengan kabupaten yang lain? Ada. Begini Pak, kalau sekarang mereka sudah mempersiapkan SK. Karena 22 September lalu BKN sudah memberikan waktu. Sigi mengusulkan, Donggala mengusulkan, Parimo mengusulkan, provinsi mengusulkan, tapi Kota Palu tidak mengusulkan. Berarti ada kelalaian daerah. Begitu Pak. Mungkin ada lagi dari teman-teman, silakan. Ibu Jania ada. Ayo. Saya silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komnas HAM Indonesia khusus saja, kalau mau melihat di SK kolektif kami di 2024, di situ saya hitung-hitung hanya 1.700, sekitar 1.775 itu di luar dinas pendidikan sama SK penjaga kantor. Di 1.775 itu teman-teman ini sudah ada di dalamnya semua, termasuk R280 lagi tersisa ini dengan R3 321 dan R1 di dalam. Jadi yang lolos ini kemarin, yang lolos itu 3.000 formasi dibuka 3.618 yang lolos. 3.220 yang dapat NIP, yang dilatih 3.213. Kenapa masih tersisa sekarang ini 1.171? Itu dari SK kolektif itu kami sudah di dalamnya. Yang jadi pertanyaan, 1.414
40 sekian ini, apakah betul-betul yang mengambil dinas pendidikan dan lain-lain atau tidak? Nah, selisihnya ini angka 1.000 lebih ini yang menjadi pertanyaan. Jadi sampai hari ini teman-teman yang terdaftar di database PKN itu R2 sampai R3 itu jumlahnya sekarang kurang lebih 421 orang. Lalu menurut aturan sebelumnya itu yang diutamakan. Tapi kenapa yang tidak pernah masuk di database PKN, tapi malah itu yang diselamatkan, bukan diutamakan lagi, tapi diselamatkan. Nah, masuklah dalam kategori siluman ini. Nah, sisanya makanya dalam benak kami semua sisanya 1.440 sekian ini, apakah betul memang ini orang ini betul-betul mengabdi atau memang ada faktor-faktor lain, misalnya kedekatan dengan pejabat atau misalnya ada orang dalam atau apa. Nah, ini kita perlu kejelasan juga. Nah, terus berkaitan dengan waktu, kami tinggal 21 hari dari sekarang bergerak. Di Desember, di 1 Januari kami tidak tahu seperti apa. Harapan kami ke Komnas HAM ini, seperti Pak Agus sampaikan tadi, kiranya Komnas HAM ini bisa memfasilitasi kami supaya menghadap ke Presiden. Karena kemarin saya salah satu yang dibawa menghadap Menpan bilang kami sudah membuka waktu untuk pengusulan Pak P3K Pak Waktu. Sampai kapan itu, Pak? Dibuka dari 7 Agustus sampai 25 Agustus, baru diperpanjang lagi. Tapi daerah tidak mengusulkan, BKD Kota Palu tidak mengusulkan. Jadi alasannya memang itu bukan kesalahan kami lagi, tapi kesalahan daerah. Daerah terutama BKD dan alasan juga dari BKD mengatakan kami masih sibuk mengurus pelantikan tahap 1, tahap 2, sehingga kami tidak konsentrasi di waktu yang dibuka. Tapi lagi-lagi dari Menpan bilang itu kembali kebijakannya ke daerah. Nah, artinya ini nasib kami ini menjadi bola pingpong, ke sana kemari, ke sana kemari. Itu kapan itu? Tertanggal kapan dari apa ke 27 hari Kamis. Hari? Iya, 27 November ini. Jadi maksudnya dari Menpan apakah bisa membuka peluang untuk kemudian? Dari Menpan tidak bisa. Misalkan kalau kita berikan rekomendasi ke Menpan misalkan. Tidak. Untuk tetap. Sudah kami sama Ibu BKD. Jadi Menpan sudah ada. Jadi Menpan sudah mengatakan ini soal daerah, namanya dibuka waktu tidak mengusulkan. Nah, jadi hanya satu-satunya jalan seperti Pak Agus bilang menghadap Presiden, karena hanya beliau lah kebijakan terakhir yang bisa mengakomodir semua teman-teman. Selain dari beliau, kecuali keajaiban, misalnya tiba-tiba Palu ini gempa lagi digoyang, tambah lagi semua lagi, bisa diangkat semua. Tapi kalau hanya sistem aturan kayak pejabat yang berulang kali kami demo ini memperlihatkan. Nah, jadi harapan itu saya mempertegas dengan Pak Agus tadi, tolong dimediasi kami, difasilitasi bahwa menghadap Presiden. Nah, itu solusi. Jadi terima kasih. Ini untuk terkait misalkan ini kan sampai 21 hari ke depan status Bapak Ibu sekalian. Untuk penambahan misalkan diberikan keringanan untuk menjadi tenaga kontrak 1 tahun sudah tidak lagi. Walaupun kebijakan wali kota misalkan. Berarti ada peluang nggak? Ada peluang? Kalau peluang ini saya jelaskan, kembalikan ke daerah, Pak Wali sudah kan dia coba mau mengarah ke outsourcing aturan itu. Jadi outsourcing itu dikerjakan hanya sopir, servis, penjagaan. Nah, saya langsung
situ prinsip ilmunya. Apakah kita harus menurunkan mereka dari guru misalnya mengajarkan hanya orang jadi itu tidak masuk ilmunya mereka. Enggak, misalkan dari outsourcing berubahlah kebijakan wali kota. Wali kota bisa merubah itu. Alasannya, misalkan pemikirannya Pak Wali juga dia karena kita carikan coba memikirkan nama lain. Nama lain kalau dia misalnya konteksnya outsourcing, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan outsourcing itu. Misalnya kalau guru misalnya tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Cuma di sisi lain kekhawatiran teman-teman ini semua bahwa ini sisa 4 tahun lagi ke depan dan outsourcing itu tidak punya pengakuan secara resmi dari negara mau pakai ini tapi itu kebijakan daerah. Jadi bukan lagi Wali yang dulu di sana nasib kaki semuanya kira-kira bagaimana lagi, apakah harus suruh ke Jawa lagi demo teriak begini-begini. Nah itu juga pertimbangan. Makanya solusi yang mestinya hanya itu menghadap Presiden. Maka supaya Presiden mendesak Menpadi portal pengisian DNK. Itulah cara portal itu untuk mengisi. Karena itu skema pengangkatan Pak, pengangkatan SSD ASN harus pengisian DNK. Sedangkan itu sudah ditutup. Gitu. Begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya kan posisi sebagai PIC penanganan kasus ya, saya belum bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan karena memang pimpinan kita sedang ada kegiatan di luar. Jadi nanti hasil dari tuntutan Bapak Ibu sekalian nanti kita sampaikan ke pimpinan. Jadi bagaimana respon pimpinan nanti kita informasikan ke Pak Agus. Itu biasanya kan kita juga rajin berkoordinasi dengan Pak Agus. Nah yang kedua, misalkan ada opsi dari wali kota bahwa ketika teman-teman Bapak Ibu sekalian mau diperpanjang dengan outsourcing tadi itu, apakah Bapak Ibu bersedia? Misalkan ini tidak. Karena kita bicara aturan Pak, kita bicara realistisnya ya. Jangan sampai kita juga ngasih harapan-harapan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut saya secara pribadi, kalaupun memang sudah tidak bisa lagi, oke lah, kami maksudnya ini secara pribadi. Kami terima itu kebijakan, tetapi harus ada hitam di atas putih. Pada saat CPNS tahun depan, prioritas kami. Begitu. Tidak masuk umur, Bu. Tidak masuk umur. Jadi kalau untuk tahun depan sudah tidak ada P3. Iya, tidak ada lagi P3. Jadi begini, sudah tidak bisa lagi mengambil skema di mana skema itu sudah dijelaskan tadi. Pemkot itu sudah bukan cuma kekosongan hukum, memang mereka kalau bisa dibayangkan mereka ini sudah melakukan pelanggaran hak asasi orang. Kenapa sih Agustus, nanti September dia ajukan, Agustus sudah batasnya. Nggak seharusnya memang ada. Nah itu dia. Nah waktu kita demo kemarin, dia banyak sekali alasan. Tadi dibilang karena fokus itu. Bukan begitu menjelaskan untuk karena KWSK kan ini ada orang sudah 19 tahun, ada orang 7 tahun, ada 30 tahun. Jadi kalau izin gue bukan berarti nanti ada ujian baru tidak, karena umur mereka sudah cukup. Betul. Nah pertama itu, kedua kita kembali pada tujuan semula. Saya yakin nanti sebentar Selbaku aja masih ada Diva ketua. Kami minta adalah Bung perwakilan ini sekarang menerima kami. Besok itu kalau bisa ada hadir di Pemkot. Karena tanggap barang ini laporan kita sudah selesai diterima, ada surat. Terus kemudian yang kita minta, kita tuntut Pemkot bahwa ini ada sama Komnas HAM, kita mau ke Jakarta ketemu Presiden. Presiden ini lah arti bukan Prabowo-nya, Prabowo bisa kemana-mana kan ya, penting ketemu lembaga kepresidenan untuk mengeluarkan satu keputusan yang konkret, final, mengikat itu terhadap statusnya mereka, tidak lagi berada pada dilema antara permen, CSAN lah, apa semua itu. Tidak begitu lagi, karena apa? Satu pegangan kita ada putusan MK. Putusan MK nomor 19 bisa disearching, pasal 66 dikembalikan kepada Undang-Undang ASN bahwa tidak ada itu istilah honorer atau apa semua, tapi kepada masa kerja di atas 5 tahun. Apalagi istilah outsourcing tidak ada, karena mereka ini keberadaannya ketika honorer itu hanya kedudukan yang melekat pada
aktivitas kegiatannya yang di-SK-kan oleh OPD, misalnya tenaga medis, guru, kelurahan, pendidikan, itu yang mengeluarkan SK. Nah, diperkuat oleh pimpinan kepala daerah. Nah, ini yang menjadi pondasi hukumnya tidak pernah kuat. Hak asasinya mereka itu tidak pernah dijelaskan, hanya diminta kewajibannya. Kedudukan hak asasi mereka sebagai SK-SK ini itu bukan lebih bagus langsung bilang saja outsourcing. Lebih tahu outsourcing, ada kontrak kerja kita. Tapi ini tidak ada yang realistis. Baru gaji 1 bulan. Itu loh. Gaji 1 Khawatirnya bulan. kita kejar yang untuk pengangkatan P3 paruh waktu, tapi juga Presiden perlu analisa lagi, sudah kehabisan waktu. Ya, gaji cuma 1 juta. Satu-satunya itu jalan keluarnya. Dikasih waktu 1 Iya. minggu. Itu udah pengisian daerah untuk mengurus berkas-berkas. Kalau di kita di Komnas HAM Pak, kita prioritaskan Pak yang sudah. Ya, jadi kan begini, kalau macam Bapak di Komnas HAM sama dengan Tadulako Universitas itu lembaga struktural. Kalau mereka ini lembaga otonomi. Nah, problem daripada kedudukan pemerintahan kepegawaian di otonomi itu berbau nuansanya politik. Itulah laporannya mereka. Misalnya di tempat kerjanya mereka, misalnya di kantor A, dinas A, tiba-tiba kok ada orang yang mereka sebut tadi siluman. Ini dari mana tiba-tiba lulus? Sementara ini, terutama di kelurahan, bahkan ada yang katanya apa? Guru Zumba, apa itu Zumba itu? Tiba-tiba langsung jadi ASN. Tidak masalah, itu urusanmu saudara. Tapi kemudian ada kan skema negara ini, pemerintah ini kan ada regulasinya. Begitu kan tata cara perekrutan, pengangkatan sampai mereka penggajian dan main-main loh. Ini mereka sampai pensiun. Di dunia ini saya lagi tuntut sebenarnya tidak ada negara sudah tidak kerja masih dibayar oleh negara, itu pensiun. Itu mau hampir berapa triliun itu. Kerjanya sudah ada farlan begini tua masih mau keterima gaji semua. Ini negara bangkrut akibat apa? Pembiayaan yang sifatnya tidak kreatif dan tidak memberikan kedudukannya gini. Intinya hari ini kita mau mengundang Bapak itu besok hadir mewakili kami, menemani kami untuk datang ke wali kota untuk membahas tentang ya sebagai inilah kita butuh lembaga ini sebagai apa watchdog lah. Yang jelas kalau kita ke sana mereka sudah nol besar. Mereka hanya mau butuh apa masukan kita. Nah, intinya daripada cerita-cerita itu adalah kita mau mereka kau ikut nih, ada Komnas HAM nih. Karena kemarin sama Menpan deadlock, Raslin Pigi deadlock. Karena bukan salahnya Menpan RB. Sudah dibuka Agustus, kenapa nanti November baru kau usulkan? Ini problem, apa pengesengajaan? Ini kan ada semua, ini kan dunia digital sekarang. Ada komunikasi, tapi kemudian ini tidak terbangun. Nah, ini apa? Kesalahan apa? Kalau dalam bahasa kita sebagai orang yang menggunakan produk IT teknologi begini, ini ada sesuatu pembiaran. Nah, ini menyangkut hak asasi orang. Ini rata-rata loh, ini berumah tangga, piara anak, sekolah di sini mereka nggak bagaimana. Jadi saya nggak mengerti lagi kalau misalnya ini menjadi polemik daripada ini bukan polemik ijazah palsu atau asli. Nah, ini bukti sudah nyata dan sporadis dan struktural. Ada rakyat di mana orang diperlakukan atas nama peraturan, rejim peraturan itu sebagai sebuah keputusan hukum. Hukum itu bukan peraturan. Peraturan itu adalah bagian daripada ketentuan hukum. Beliau tahu itu. Kalau kepolisian lain kedudukannya dalam KUHAP, saya pengacara lain kedudukannya sebagai pengacara, hakim, jaksa. Semua ada tupoksi yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Itu namanya rejim peraturan. Tetapi kalau hukum, kita bicara itu hanya dua hal, konstitusi dan hak asasi orang. Konstitusi ini kita sudah ratifikasi bahwa lembaga ini sekarang menjamin hak asasinya ibu-ibu, bukan pada posisi yang kalau cuma 1-2 orang uplah. Ini 1171. Nah, bisa dibayangkan mereka sudah tidak tuntut gaji, setiap mau lagi mobilan tes, tapi mereka bicara statusnya mereka. Ini status apa? Pembantu saja, pembantu rumah tangga saja itu jelas statusnya kalau kita pekerjakan. Ini kalau saya sebenarnya tidak jelas statusnya sudah apa mereka ini.
Yang ada tinggal mereka slip gaji, jadi barang buktinya kami di LBH dengan SK habis. Tinggal tunggu sampai 31 Desember, habis itu putus. Istilahnya kalau di perusahaan dirumahkan sudah. Nah ini yang kita berharap besok itu habis lor para senior, habis lor 1-2 orang, sehingga ini juga menjadi mungkin bahan beritanya kepada teman-teman Komdaham untuk bisa sampaikan ke pusat bahwa kami pada tanggal tertentu yang besok disepakati kita bersama-sama Komdaham. Dan ini juga mungkin sebagai terobosan buat Komdaham. Banyak kan kasus-kasus HAM di daerah tidak melibatkan Komdahamnya untuk tampil di nasional. Iya, kadang hanya jadi proksi saja. Nah sehingga saya ini kan berlangganan ini, setiap datang sekarang saya ambil majalahnya Bapak kan. Tapi lebih banyak adalah pelaporan daripada pemberitaan. Tapi yang namanya langsung kepada pendampingan dan yang bersentuhan langsung itu tidak ini. Baru kali ini mungkin. Dan kami sangat berharap Pak Raslin, koordinator SPAP Kota Palu, saya yang tergabung di Front Advokat Rakyat Kota Palu, kuasa hukum dari para honor 1121 ini, berharap sekali mari kita sama-sama. Pak, bukan barang salah ini. Ini barang yang jelas-jelas menyangkut soal kealpaan saja. Dan itu ada kita rekam semua. Masa gara-gara bilang dia fokus tadi diulangi tadi. Itu kan dia fokus dengan seleksi yang lain. Ini kok pekerjakan sudah 12 tahun, 30 tahun, 20 tahun loh. Gila, dan gilanya 1 bulan cuma 1 juta. Karena ada terima 2 bulan, ada 3 bulan. Saya tanya masih hidup juga orang ini. Bayangkan masih hidup Pak. Jadi inti daripada kesimpulan kita, Komdaham kita minta mengawal kami besok ke Pemkot untuk dialog tentang bagaimana merumuskan langkah yang dikeluarkan. Bahkan kalau misalnya dalam pengertian teknisnya kita sebenarnya membantu Pemkot. Bahkan saya bilang mau motong. Ini kan masalah kebijakan Pak Gus. Kalau saya ini kan apa kata yang di atas saja Pak. Nah, jadi kalau untuk melakukan pendampingan mungkin lebih tepatnya kita ikut sertakan pimpinan. Ya, ada di karena kemarin di Poboya kan dia fasilitasi kita, ya kan, sampai mengharap wali kota, kan. Dia juga kan punya kontak. Tapi masalahnya kasih tahu sama pimpinan Pak izin, kalau dia berhalangan siapa yang dia tunjuk. Dan sebentar saya telepon juga beliau. Karena begini. Karena harus secepat mungkin juga ini kan. Tinggal sisa berapa hari lagi. Iya, di mana sekarang beliau ini? Di Aceh. Minggu depan baru. Nah, barang saya telepon dia siapa yang dia mau utus Coba dikoordinasikan dulu. Mungkin kemarin misalkan dia kan menyurati kita Pak, mungkin juga menyurati biar ada resminya Pak, biar kami terima resmi juga. Kalau hanya sekedar minta kan nanti kita bisa dipertanya juga, ini mana suratnya, tidak ada ini itu gitu. Kalau itu teknis Pak, nanti gampang gitu. Ya, saya sedikit menyampaikan pandangan. Saya telepon dulu Ketua Komda soal perkembangan kita. Kita status sudah. Selamat siang Pak Ketua. Saya buka speaker di dalam ruangan pertemuan di Komdaham ini. Ya, izin Pak, sebelum saya mau sampaikan kami sudah diterima dengan baik, bahkan terespon bagus karena posisinya Pak Ketua ada di Aceh, di luar kota. Kami ada solusi yang kami tawarkan ke Komnas HAM untuk mendampingi kami seperti Bapak waktu dampingi masyarakat Tambang Poboya ketemu wali kota. Tadi waktu kita aksi ke wali kota itu mereka mereka mengalami kekosongan hukum, tafsir hukumnya lemah sekali, bahkan tidak tahu apa-apa. Nah, tapi tawaran kita tadi waktu aksi mereka terima besok jam 1 untuk sama-sama merumuskan tentang ini kan batasnya cuma sampai 31 Desember mereka ini honorer. Habis itu sudah. Nah, kami memintakan Komdaham untuk menemani kami sama-sama mendampingi untuk sama-sama merumuskan pendapat hukum untuk dijadikan berita acara bahwa kemarin mereka ke Menpan RB itu kan ditolak karena kesalahannya mereka sendiri yang diberi batas sampai Agustus tapi mereka nanti ajukan September. Nah,
akhirnya besok ini kita pingin ada keputusan berita acara dan sama-sama dengan Komdaham itu dengan teman-teman honorer dengan kawan-kawan yang tergabung di Front Advokat Rakyat Kota Palu itu ke Jakarta. Ini jalan satu-satunya Pak Ketua harus ke Presiden, bukan hanya harus Prabowo yang terima, tapi lembaga kepresidenan apakah di sekretariat untuk, karena ada dua diskresi yang mereka menjadikan pegangan Menteri RB itu adalah permen tentang tools itu kategori yang harus dibuka yang sekarang sudah tertutup itu permen tentang nomor 14 2023. Nah, maksudnya kita minta kepada Presiden dan ini akan menjadi terobosan Komdaham Sulawesi Tengah, jadi terobosan jurisprudens seluruh daerah di Indonesia yang sama masalahnya. Itu nanti kedudukannya mereka itu adalah karena putusan MK pasal 66 dikembalikan kepada Undang-Undang nomor 20 tentang kepegawaian yang masa kerja 5 tahun ke atas itu include langsung diterima. Jadi seperti begitu dengan pertimbangan aturan yang akan dikeluarkan sesuai dengan pengabdian dan masa kerja tersebut. Nah, intinya seperti begitu. Besok kami ingin Bapak tunjuk izin, kami akan mengajukan surat secara administrasi ke kantor Bapak. Siapa yang mewakili kami, menemani kami untuk ke Pemkot seperti Bapak kemarin mewakili masyarakat Tambang Peboya ketemu Pak Wali Kota. Begitu dulu izin Pak Ketua. Oke Pak Agus. Prinsipnya ada dua hal yang bagus ya terkait P3K ini. Poin pertama yaitu saya sudah memberi atensi ke pemerintah kota untuk bagaimana melakukan pembenahan internal ya, bahwa jatah yang harusnya rekan-rekan P3K yang memenuhi syarat itu harus diakomodir dulu. Itu poin pertama. Poin kedua yaitu izin harapan Pak Agus untuk teman-teman yang tidak masuk paruh waktu itu diakomodir. Jadi ada dua opsi tawaran dan saya sudah menuangkan dalam pemberian saran ke pemerintah Kota Palu ya Pak Agus terkait pendampingan. Nanti saya koordinasi dengan teman-teman sebentar, saya tunjuk siapa yang mendampingi. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak, saya speaker Bapak ini. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Karena pada prinsipnya wali kota dan ibu wakil wali kota lagi berada di luar kota. Benar, memang sengaja tidak ada lagi dorang. Ya. Tidak ada. Sudah biar di WA. Poinnya itu dua poin itu. Iya Pak, siap. Berarti besok. Iya, berarti saya tunggu kabar dari Bapak siapa yang menemani kami besok habis lohor Pak. Pertemuan di Pemkot. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua. Sebentar. Ya. Misalnya Pak Agus koordinasi dengan saya. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Jangan terlalu lama di Aceh Pak. Jangan terlalu lama, itu negara sendiri tuh Pak ya. Oke Pak. Oke Pak Agus. Ya, selamat siang ya. Semuanya. Sebelum repotnya lagi wali kota nggak ada ini. Iya, ada biro hukumnya, ada biro hukum apa yang terima kita. Wali kota ada kan Apa dia? main bola. Jadi saya tambahkan sebelum kita bubar. Pertama, beberapa hari lalu kami saya mewakili honorer pada waktu ke Kemenpan RB sama wali kota, wakil wali kota dengan BKD. Namun saya amati, saya lihat dan saya cermati bahwa memang terdapat beberapa kebuntuan. Salah satu upaya yang kita lakukan untuk bisa mendobrak kebuntuan itu ketemu presiden Pak, ketemu presiden karena hanya presiden yang bisa mendesak Kemenpan RB untuk membuka portal JASN. Coba sudah ada upaya untuk menyurat. Makanya sebelum ke sana kami minta agar Komnas HAM hadir mendampingi kami, agar kami juga percaya bahwa institusi ini juga memiliki manfaat buat mereka yang 1171 honorer. Tidak, kita hanya biro hukumnya saya dengan kepegawaian. Tidak penting wali kotanya. Tidak penting. Tidak penting dia. Iya. Kedua, ada satu peristiwa yang terjadi kemarin. Saya didatangi malam-malam di rumah oleh
honorer yang di Donggala. Sudah dapat nih, sudah mendapat pengakuan negara ini di Kabupaten Donggala. Tapi mereka sangat kecewa pada saat mereka sudah mengenakan korpri, sudah mau dilantik, tahu-tahu SK-nya ditahan karena alasan SPTMJ, surat pernyataan tanggung jawab mutlaknya dicabut kepala sekolah. Rezim peraturan. Bayangkan, sehingga hemat saya salah satu upaya untuk jadi boros bisa mengkafir, mengakomodir dan hadir untuk memperhatikan nasib-nasib honorer Kota Palu dan Donggala masih beberapa orang, itu perlu untuk kita ke Jakarta. Kami hanya minta perwakilan honorer ini 5 orang. Iya. Dan kalau kami sendiri masih bisa beli tiket dengan Pak Agus. Tambah-tambah juga. Iya, waktu tambah-tambah juga tidak apa-apa. Jadi nanti setelah selesai, ya kita sama-sama dengan Komnas HAM ke sana. Karena sudah, kalau hemat saya, kebuntuan ini hanya kita terobos dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia. Hanya beliau yang bisa membuka portal itu, Pak. Sehingga berharap sekali di hari anti korupsi bahwa peranan daripada lembaga Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah bisa bermanfaat bagi kami. Itu poin penting dalam pertemuan hari ini. Kemudian habis ini kita kumpul kembali di kantor LBH untuk memantapkan langkah-langkah selanjutnya yang kita tempuh, karena besok itu jam kedua atau ba'da zuhur kita diterima kembali dan kami minta perwakilan Komnas HAM mendampingi kita juga untuk membahas solusi-solusi dan apa jalan yang ditempuh. Setelah itu baru kita jadwalkan ke Jakarta, karena tinggal 21 hari nih, Pak. Tinggal 21 hari nasib mereka ini. Sementara saya sangat kecewa pada saat saya aksi dan berorasi di kantor wali kota. Wali kota dan wakil wali kota sekotnya tidak ada di tempat. Ini berarti kekosongan jabatan. Ini tidak boleh terjadi ini. Itu demikian harapan kami, dan kami tunggu selesai pertemuan besok dengan wali kota, inspektorat, Komnas HAM dan kami dari LBH Sulteng, agar ada kesepakatan yang bisa dihasilkan dari pertemuan besok sebagai bekal untuk ketemu Presiden. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.